Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faldrahman Fitra Hasil dari kelas 12 TKJ 1. Dan pada kali ini saya akan melakukan tutorial cara membuat VLAN dan melakukan trunking pada dua switch yang berbeda. Langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer-nya. Eh, untuk langkah pengerjaannya yaitu yang pertama tentukan perangkat yang dibutuhkan, yang kedua instalasi jaringan, yang ketiga buat VLAN ID dan nama pada setiap switch, yang keempat config switch port mode akses sesuai kebutuhan, yang kelima config trunking pada salah satu switch yang saling terhubung antar switch, yang keenam beri IP address pada setiap PC sesuai kelompok jaringan, yang ketujuh lakukan pengujian. Dan di sini saya sudah siapkan VLAN-nya untuk setiap PC. Yang pertama, mari kita buat rectangle dulu dengan warna ya. Yang pasti sini saya menggunakan warna kuning. Kuningnya ya. Oke. Terus kita bikin. Kemudian bikin satu lagi dengan warna yang berbeda atau warna sama terserah. Saya bikin warna yang berbeda. Bikin kotak yang sama. Kalau sudah kita close, terus kita tempatin di mana yang mau kita taruh. Nah, setelah ini kita akan buat kita akan masukkan device-nya yaitu PC sebanyak 2 buah di ruang pertama dan 2 buah PC juga di ruang kedua. Dan juga switch-nya kita pakai yang ini. 1 2. Kemudian jangan lupa hubungkan kabel menggunakan kabel string karena ini berbeda device dari PC ke switch. Lakukan pada ruang 1 dan ruang 2. Di sini yang PC 0 saya masukin ke port pertama. Kemudian yang di PC 1 aku masukin di port ke-11. Dan sama di PC kedua juga aku taruh di port ke-1 dan PC 3 aku masukin di port ke-11. Nah, setelah itu kabel cross. Jangan lupa karena ini kabel cross itu fungsinya untuk menghubungkan device yang sama. Nah, langsung kita taruh di port ke-24. Mengapa di port ke-24? Supaya rapi. Oke. Nah, setelah ini kita langsung ke langkah yang selanjutnya yaitu kita bikin VLAN. Bagaimana caranya? Langsung saja kita masuk ke switch dan masuk ke menu CLI. Dan setelah masuk ke menu CLI, kalian ketikkan enable. Setelah kalian ketikkan enable, kalian ketikkan conft atau configuration terminal. Configure terminal sama saja. Terus kita masukin VLAN VLAN 10. Oke. Terus kita buat name ruang teori. Kita bikin R aja ya. R teori. Nah, kemudian kita exit. Kemudian bikin VLAN 20. Terus ke name R praktek. Kita bikin ruang praktek aja di sini. Terus kita exit. Setelah ke exit, kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi switch port mode akses atau kita akan membagi port-portnya. Ya, langkah yang pertama yaitu kita
ketikkan interface int saja biar cepat, dan interface range intr dari fast Ethernet dari port 01 sampai ke 10. Mengapa dibuat seperti ini? Karena kita akan buat dari port 1 sampai ke port 10 itu sebagai VLAN 10. Nah, langsung kita enter. Kemudian kita bikin switch port mode access. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita switch port access VLAN 10 gitu kan. Oke, kita enter. Setelah enter kita exit. Setelah ini kita bikin juga yang di port ke 11 sampai ke 20, yaitu kita bikin di VLAN 20. Yang caranya sama seperti yang tadi, int r fa 0/11 sampai ke 20. Oke, mantap. Kita enter. Kemudian switch port mode access. Dan switch port lagi access VLAN 20. Nah, setelah itu kita exit. Jangan lupa. Setelah di exit, kita config ke switch yang satunya. Caranya sama, ketikkan enable, kemudian ketikkan conft atau configure terminal. Setelah itu kita buat VLAN-nya. Untuk di sini VLAN 10. Kemudian name rtheory. Kemudian ini exit. Kemudian bikin lagi VLAN 20. Terus name-nya praktek, ruang praktek. Sudah itu kita exit lagi. Setelah ini kita masuk lagi ke interface int r dari fa 0/1 sampai 10. Oke. Nah, ini kita bikin switch port mode access. Kemudian lagi switch port access VLAN 10. Kemudian kita exit. Selanjutnya untuk port dari port ke 11 sampai ke port 20 kita bikin int r fa 0 11 sampai 20. Oke, langsung switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 20. Setelah itu kita ketikkan exit, jangan lupa karena ini suatu hal yang penting supaya tidak acak-acakan. Kemudian kita lakukan pengecekan dengan mengetikkan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terbagi di ruang teori dari
port 1 sampai ke port 10 dan statusnya aktif. Di VLAN 20 ruang praktek itu aktif juga statusnya dari port 11 sampai ke port 20. Oke. Setelah itu kita lakukan config tracking. Caranya dengan melakukan config pada switch. Nah, ini terserah mau di switch yang mana. Di sini saya milih switch yang pertama saja di ruang pertama. Kemudian di sini caranya tinggal int maaf. Iya benar. int fa 0 Kenapa di 24 tadi? Karena saya memasukkan kabel crossnya di port ke 24. Nah, ini kan port 24. Ini juga port 24. Nah, lanjut. Di port 24 kita enter. Setelah di enter kita masuk. Kita ketik switch port mode trunk. Setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah selesai. Terus kita exit. Tadi exit selesai, kita close saja di sini. Nah, terus di sini kita atur untuk IP-nya. Di sini saya udah siapin. Nah, ini untuk VLAN 10. Ini untuk ruang praktek. Oh, ini salah, maaf. Di sini tadi salah ketik, nanti saya benerin. Di sini maaf. Ini seperti ini, dan ini seperti ini. Nah, itu di PC pertama saya akan config sesuai dengan yang telah tertulis di sini. 192.168.10.1. Oke, kita pencet subnet max-nya dan kita close saja. Dan kita masuk yang kedua, sama seperti tadi, dan lakukan hal yang sama. 192.168.20.1. Nah, kita close. Terus kita klik lagi di sini PC-nya. Kita IP config. Nah, sesuai di sini ya. 192.168.10.2. Oke, selesai. Kita close. Oh, di sini tadi kayaknya seperti ada kesalahan. Oh, benar. Lanjut ke PC selanjutnya, yang PC keempat ini. 192.168.20.2. Oke, langsung kita close. Nah, setelah ini kita langsung coba dengan melakukan IP config atau melakukan ping. Nah, di sini sudah tertulis IP-nya 92.168.10.1 sesuai ya. Nah, langsung kita lanjutkan ping 192.168.10.2. Kita lakukan pengujian ke ruang praktek yang pertama. Terus kita enter. Nah, jika hasilnya replay, maka ini berhasil atau connect. Nah, selanjutnya kita coba dari VLAN 10 ini ke VLAN 20. Kita ping 192.168.20.1. Kita enter. Tunggu sebentar.
Nah, jika hasilnya request timeout, maka ini tidak connect. Nah, yang berarti eh, VLAN kita telah berhasil dan mode trunking kita, mari akan kita coba. Nah, kita coba lagi. Untuk trunking yang dari VLAN 10 ke VLAN 10 tadi sudah berhasil ya. Dan kita trunking dari VLAN 20 ke VLAN 20 coba. Maaf, salah PC. Kita buka dari sini, terus command prompt, kita ping ke 192.168.20.1. Salah, titik 2. Maaf. Oke, reply. Bagus, bagus. Berhasil mode trunkingnya. Lanjut kita coba ke VLAN 10. Kita lakukan ping 192.168.10.2. Nah, jika hasilnya request timeout, maka itu berhasil juga karena tujuannya memang tidak dihubungkan. Nah, setelah ini, maka hasil pengujian kita telah selesai. Nah, tadi di sini saya ada kesalahan, kita ganti di sini ruang teori. Ruang praktek bener. Di sini yang diganti. Oke. Sini kita ganti ruang teori. Nah, mantap. Dan kita rapikan. Dan sekian dari video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.